Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arhamnas dari kelas 11 MIPA 3 nomor urut 25. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem koordinasi. Sistem koordinasi adalah sistem organ yang terdiri dari organ-organ yang saling bekerja sama dalam mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Dalam sistem koordinasi terdapat 3 sistem, yaitu sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Pembahasan pertama yaitu sistem saraf. Sistem saraf dibedakan berdasarkan fungsinya menjadi 3, yaitu neuron sensorik untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan saraf. Yang kedua, neuron motorik untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf ke efektor. Dan terakhir, neuron asosiasi untuk menghubungkan sel saraf motor dengan sel saraf sensorik. Selanjutnya, jenis sistem saraf. Jenis sistem saraf terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terbagi lagi menjadi 2, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Otak terdapat 5 bagian, yaitu otak besar, otak tengah, otak depan, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Selanjutnya, sistem saraf tepi terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf sadar adalah saraf yang rangsangannya disampaikan ke pusat reseptor, yaitu ke pusat motoris pada cerebrum. Dan saraf yang tidak sadar adalah saraf yang rangsangannya tidak disampaikan ke otak. Selanjutnya, gangguan pada sistem saraf. Contohnya seperti gegar otak adalah bergeraknya jaringan otak dalam tengkorak menyebabkan perubahan fungsi mental atau kesadaran. Contoh kedua yaitu epilepsi, di mana bagian dari otak tiba-tiba berhenti bekerja sebagaimana mestinya selama beberapa saat. Contoh yang ketiga yaitu stroke, di mana penyakit yang timbul karena pembuluh darah di otak tersumbat atau pecah sehingga menjadi rusak. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem hormon, di mana dapat dibedakan berdasarkan aktivitasnya, yaitu pertama, kelenjar yang bekerja sepanjang hayat, misalnya hormon yang memegang peranan dalam metabolisme. Kedua, kelenjar yang bekerja mulai masa tertentu, misalnya hormon kelamin. Dan yang ketiga, kelenjar yang bekerja sampai masa tertentu saja, misalnya hormon pertumbuhan dan hormon timus. Dan sistem hormon dapat dibedakan berdasarkan aspek macam dan letaknya. Pertama, kelenjar paratiroid, selanjutnya kelenjar hipofisis, selanjutnya kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, selanjutnya kelenjar timus atau kelenjar kacangan, selanjutnya kelenjar epifise, selanjutnya kelenjar adrenal atau suprarenalis, selanjutnya kelenjar pankreas, lalu kelenjar usus dan lambung, dan terakhir kelenjar kelamin. Dalam kelenjar kelamin dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan kelaminnya, testis untuk laki-laki dan ovarium untuk perempuan. Selanjutnya, contoh-contoh gangguan pada sistem hormon. Contoh pertama yaitu diabetes mellitus, dikarenakan kekurangan hormon insulin. Contoh kedua yaitu gigantisme, dikarenakan karena pertumbuhan raksas akibat kelebihan hormon somatotrof. Dan contoh yang terakhir adalah akromegali, dikarenakan kelebihan hormon somatotrof. Pembahasan yang terakhir adalah sistem indera. Sistem indera dapat dibedakan berdasarkan reseptor atau penerima rangsangan menurut jenis rangsangan yang diterima. Yang pertama adalah fotoreseptor, adalah penerima rangsangan cahaya. Yang kedua adalah kemoreseptor, adalah penerima rangsangan zat kimia. Yang ketiga adalah mekanoreseptor, yaitu menerima rangsangan fisik, misalnya sentuhan. Yang keempat adalah audioreseptor,
adalah penerima rangsangan suara, dan yang terakhir adalah termoreseptor, adalah penerima rangsangan panas atau temperatur. Selanjutnya, indera-indera yang terdapat dalam tubuh manusia, contohnya seperti penglihatan yang ada pada mata, indera pembau yang ada pada hidung, indera pengecap yang ada pada lidah, indera peraba yang ada pada kulit, indera pendengaran yang ada pada telinga. Selanjutnya, gangguan pada sistem indera. Contoh pertama adalah tuli konduktif, adalah gangguan penerima suara ke dalam koklea akibat kotoran atau nanah yang memenuhi telinga bagian tengah. Contoh kedua adalah jerawat disebabkan peradangan kelenjar sebasea banyak terjadi di daerah wajah, leher, dada, dan punggung. Contoh ketiga adalah motion sickness atau mabuk perjalanan, disebabkan oleh gangguan pada fungsi vestibula karena rangsangan secara terus-menerus oleh gerakan-gerakan selama perjalanan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.